bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon maaf mengganggu Bapak, mengganggu waktunya sebentar. Di sini saya akan mewawancarai Bapak terkait dengan pengambilan keputusan terutama dalam kasus ini. Sedikit Bapak, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak terkait ini, terutama dalam pengambilan keputusan. Kira-kira selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang terkait dengan delima etika atau bukannya? Terima kasih atas pertanyaannya. Selama ini saya coba mengidentifikasi kasus dilema etika atau dudukan moral dengan cara yang pertama. Saya coba menganalisis nilai-nilai yang bertentangan, di mana saya mencoba memahami nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam setiap pilihan yang ada. Jika ada dua nilai yang sama-sama kuat dan bertentangan, maka kemungkinan besar itu adalah dilema etika yang kita hadapi. Kemudian selanjutnya melihat dampak jangka pendek dan jangka panjang. Saya mempertimbangkan konsekuensinya dari setiap pilihan tersebut, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Kemudian yang selanjutnya saya coba melibatkan perspektif yang berbeda. Saya berusaha mendengarkan sudut pandang dari berbagai pihak yang terkait, termasuk siswa, guru, kemudian orang tua wali, dan pihak lain yang berkepentingan. Hal ini membantu saya melihat masalah dari berbagai sisi. Terima kasih Pak. Jadi Bapak tadi sudah dapat menemukan mana etika. Yang kedua Bapak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang saling bersinggungan, yaitu kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Serta langkah apa serta prosedur apa yang biasa Bapak lakukan selama ini terhadap dua kasus yang sama-sama benar atau yang bersinggungan, sama-sama benar dan mengandung nilai kebajikan tersebut. Terima kasih. Dalam pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus dilema etika, saya biasanya mengikuti beberapa langkah. Di antaranya adalah pertama, bagaimana kita mengidentifikasi masalah. Tujuannya itu adalah untuk menentukan secara jelas apa masalah sebenarnya yang terjadi. Kemudian selanjutnya saya coba mengumpulkan informasi, mengumpulkan sebuah fakta yang relevan dengan kasus yang terjadi tersebut. Kemudian setelah itu saya coba menganalisis masalah, menganalisis informasi yang telah terkumpul untuk memahami akar masalah dan alternatif solusi yang akan saya ambil. Kemudian selanjutnya saya coba pertimbangkan nilai-nilai atau dengan mempertimbangkan nilai-nilai, menimbang nilai-nilai yang relevan dengan kasus tersebut, seperti bagaimana keadilannya, kemudian bagaimana kejujurannya, kemudian kesejahteraan dan kemanusiaan. Selanjutnya saya baru memilih solusi terbaik. Artinya kita pilih solusi yang paling sesuai dengan nilai-nilai dan konteks dan situasi tersebut. Kemudian selanjutnya menerapkan solusi. Bagaimana solusi yang telah dipilih itu kita coba terapkan. Kemudian yang terakhir, bagaimana evaluasi. Artinya kita coba evaluasi
efektivitas solusi yang telah kita terapkan di sekolah kita. Mungkin itu jawaban saya tentang pertanyaan yang nomor 2 tadi. Terima kasih Bapak. Jadi dalam mengambil keputusan tadi Bapak sudah menjelaskan langkah-langkah atau yang sering Bapak lakukan ketika ada dua keputusan yang saling bersinggungan, yaitu yang sama-sama mempunyai nilai kebajikan. Yang ketiga Bapak, hal-hal apa saja selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus dilema etika? Ya, terima kasih untuk pertanyaan yang nomor 3. Hal-hal yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan dilema etika, yang pertama saya coba berpikir kritis. Artinya mampu menganalisis situasi secara objektif dan logis apa yang benar. Kemudian bagaimana empati kita, mampu memahami perasaan dan perspektif orang lain. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah komunikasi yang baik. Artinya kita mampu menyampaikan pesan dengan jelas dan efektif. Kemudian selanjutnya kerjasama. Bagaimana kita mampu bekerjasama dengan orang lain untuk mencari solusi yang kita harapkan atau solusi yang terbaik. Kemudian refleksi diri. Artinya bagaimana kita mampu mengevaluasi keputusan yang telah diambil dan belajar dari pengalaman tersebut. Ya, terima kasih Bapak. Tadi merupakan langkah-langkah efektif yang sering Bapak ambil dalam keputusan dilema etika, terutama dalam nilai-nilai yang bersinggungan dengan nilai sama baik. Selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja yang sering atau selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan, terutama dalam pengambilan keputusan dilema etika ini, Bapak? Inilah salah satu pertanyaan yang sangat baik, karena ini merupakan tantangan kita. Tantangan dalam pengambilan keputusan dilema etika yang pertama adalah tekanan waktu. Seringkali harus mengambil keputusan dalam waktu yang singkat. Karena kalau kita tidak segera, mungkin itu akan berefek yang baik. Kemudian yang selanjutnya, informasi yang terbatas. Tidak selalu memiliki semua informasi yang dibutuhkan untuk membuat keputusan yang sempurna. Kemudian selanjutnya adalah konflik kepentingan. Terdapat kepentingan yang bertentangan dari berbagai pihak. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya dalam tantangan itu adalah emosi. Emosi dapat mempengaruhi penilaian dan keputusan kita. Terima kasih Bapak. Tadi merupakan tantangan yang sudah Bapak kemukakan, di mana kasus ini mudah-mudahan ini dapat kita selesaikan bersama. Selanjutnya Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini, ataukah apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat, atau mungkin Bapak memiliki sebuah cara atau teknik atau metode dalam menyelesaikan dilema etika ini, terutama dalam menyelesaikan dua permasalahan yang saling bersinggungan ini, Bapak? Terima kasih. Kami sebenarnya tidak memiliki sebuah tata kelola dan jadwal tertentu, namun kami coba menggunakan satu prosedur penanganan kasus dilema etika. Biasanya kami langsung menyelesaikan kasus dilema etika di tempat jika memungkinkan. Namun untuk kasus yang kompleks, kami akan membentuk tim untuk membahas masalah secara lebih mendalam. Tidak ada jadwal yang baku, namun kami berusaha untuk menyelesaikan masalah secepat mungkin tanpa mengorbankan kualitas keputusan yang kami ambil. Terima kasih Bapak. Jadi dalam prosedurnya, kalau memang tidak urgent, Bapak langsung menyelesaikan di tempat. Kalau memang terlalu kompleks, Bapak membentuk tim. Ya, betul. Terima kasih Bapak. Pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan, terutama dalam kasus-kasus dilema etika, terutama dalam
dilema etika ini, yaitu hal yang benar melawan hal yang benar. Terima kasih. Menurut pengalaman kami selama ini, faktor yang mempermudah pengambilan keputusan diantaranya adalah dukungan dari rekan kerja. Mengapa dukungan dari rekan kerja itu sangat membantu? Yang pertama, ya sebabnya adalah mendapatkan dukungan dan masukan dari rekan kerja sangat membantu dalam mengambil suatu keputusan. Kemudian selanjutnya, pengetahuan tentang kebijakan sekolah. Kita harus memahami kebijakan sekolah yang relevan dengan kasus tersebut. Kemudian selanjutnya, pengalaman sebelumnya. Artinya pengalaman dalam menangani kasus serupa dapat menjadi pedoman kita untuk menyelesaikan kasus-kasus yang baru kita dapatkan. Kemudian yang tidak kalah penting juga adalah sumber daya memadai. Artinya memiliki akses ke sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah. Ya, terima kasih Bapak. Itu adalah faktor-faktor yang membantu dalam pengambilan keputusan, terutama kasus-kasus dilema etika, di mana Bapak tadi mengemukakan bahwa ada dukungan dari rekan kerja. Yang kedua, pengetahuan tentang kebijakan sekolah terkait dengan kasus-kasus tersebut. Yang ketiga, yaitu kita belajar dari pengalaman sebelumnya bahwa mungkin ada kasus-kasus serupa sesuai dengan apa yang kita bicarakan tadi. Yang ketiga, yaitu sumber daya yang memadai. Ya, pertanyaan terakhir Bapak. Dari semua yang sudah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik atau yang dapat Bapak simpulkan dari pengalaman-pengalaman Bapak yang sudah diambil dalam pengambilan keputusan dilema etika ini, Bapak? Terima kasih. Pembelajaran yang kami dapatkan dari pengalaman yang telah kami menyelesaikan permasalahan seperti dilema etika tadi, yaitu pengalaman dalam mengambil keputusan dilema etika mengajarkan kepada kita bahwa setiap kasus adalah unik dan memerlukan pendekatan yang berbeda. Kami belajar bahwa penting untuk selalu mempertimbangkan konteks situasi, melibatkan berbagai pihak, dan membuat keputusan yang adil dan bijaksana. Selain itu, kita juga belajar bahwa tidak ada jawaban yang benar atau salah mutlak dalam dilema etika. Yang terpenting adalah kita dapat mempertanggungjawabkan keputusan yang kita ambil dengan merasa kita dapat mempertanggungjawabkan baik secara intern maupun eksternal. Ya, terima kasih Bapak. Jadi pengalaman yang dapat kita ambil dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika ini, yaitu dilema etika itu unik, terutama kasus dilema etika itu sangat unik sehingga memerlukan pendekatan yang berbeda. Yang kedua, mempertimbangkan konteks situasi, terus melibatkan berbagai pihak sehingga keputusan yang kita ambil dapat dipertanggungjawabkan serta memiliki nilai yang bijak. Nah, terima kasih Bapak atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang ingin kita terapkan atau ingin kita capai di sekolah ini, terutama dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika ini, berjalan dengan baik Bapak. Nah, terima kasih atas waktunya. Kemudian Bapak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses dan apa yang kita diskusikan pada siang hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam. Mohon maaf mengganggu waktu dan kegiatannya. Ini saya hanya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan dari masyarakat tentang pengambilan keputusan Bapak dalam dilema etika yang sering terjadi. Kabarnya bagaimana? Belajar bergerak berbagi untuk negeri, turut bergerak maju untuk bagaimana Bapak dapat bergerak menghamba
pada Ibu Pertiwi. Nilai apakah terdapat dan nilai dua nilai yang Kuatkan tekad, kuatkan hati, demi memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk siapa yang negeri, akan guru penggerak maju pendidikan, penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, lebih bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, lebih bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. saya lakukan dapat langkah-langkah sebagai berikut. Analisis situasi, mengumpulkan informasi terkait kasus dan memahami semua aspek. Bulatkan tekad, kuatkan hati, Tidak terkait negeri memanggilmu Tuhan. dan orang tua Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak maju pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Yang ketiga Bapak, bagaimana langkah-langkah atau prosedur Bapak yang biasa dilakukan selama ini terhadap penanganan Kuatkan tekad, kuatkan hati, demi memanggilmu kawan. bisa dilakukan saya Belajar lakukan bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak maju semua pendidikan, aspek masalah penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. yang ketiga membuat rencana tindakan serta yang terakhir itu mengevaluasi hasil. Yang selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan terutama pada kasus-kasus Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak maju pendidikan, dalam pengambilan penggerak menghamba pada murid, antara
lain. Rancang pembelajaran hargai potensi, tingkatkan prestasi, alihkan profil pelajar Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi, belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada hidup. Kepercayaan, refleksi diri, meluangkan waktu untuk merenungkan nilai-nilai pribadi sebelum mengambil keputusan. Ya, jadi hal-hal yang efektif yang dilakukan oleh Bapak selama ini yaitu pendekatan kolaboratif, yaitu dengan melibatkan berbagai pihak. Yang kedua yaitu transparansi, dan yang ketiga yaitu refleksi diri. Yang selanjutnya Bapak, hal-hal apa sajakah yang selama ini yang merupakan tantangan Bapak? Merupakan tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus dilema etika yang sering terjadi di sekolah ini. Tantangan dalam pengambilan keputusan, tantangan yang sering dihadapi dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika meliputi tekanan dari pihak eksternal, kemudian ambiguitas nilai, risiko konsekuensi negatif dalam pihak eksternal, tekanan dari orang tua atau masyarakat dapat mempengaruhi objektivitas keputusan. Ambiguitas nilai, ketidakjelasan tentang nilai-nilai mana yang harus diutamakan dalam dapat membingungkan. Risiko kekhawatiran terhadap terdampak jangka panjang dari keputusan yang diambil. Ya, terima kasih Bapak. Jadi tantangan yang selama ini Bapak sering temui ketika mengambil keputusan dalam kasus dilema etika ini, yang pertama adalah tekanan dari pihak eksternal. Memang secara tidak sadar keputusan-keputusan yang kita ambil itu memang sering ada tantangan dari pihak luar, terutama orang tua atau masyarakat, yang dapat mempengaruhi objektivitas atau optimalitas dari keputusan tersebut. Yang ketiga yaitu ketidakjelasan atau ambigu nilai, atau ketidakjelasan tentang nilai yang mana yang harus diutamakan dalam pengambilan keputusan tersebut, hingga dapat membingungkan. Yang ketiga yang saya kata di sini yaitu risiko negatif, yaitu kekhawatiran tentang dampak negatif, baik itu dampak jangka panjang maupun jangka pendek yang akan terjadi di sekolah kita ini dalam pengambilan keputusan yang sudah Bapak ambil sendiri. Yang selanjutnya Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus-kasus dilema etika ini, ataukah Bapak langsung menyelesaikan di tempat, atau mungkin Bapak memiliki sebuah penyelesaian tersendiri, baik itu bentuk maupun prosedurnya? Kira-kira seperti apa yang pernah Bapak lakukan selama ini ketika menangani kasus dilema etika? Prosedur penyelesaian kasus dilema etika. Dalam menyelesaikan kasus dilema etika, saya biasanya tidak memiliki jadwal tetap, namun prosedur umum saya jelas jalankan adalah sebagai berikut. Penyelidikan awal, diskusi terbuka, dan ketiga, pengambilan keputusan. Dalam penyelidikan awal, mengumpulkan informasi segera
setelah masalah muncul. 2. Mengadakan pertemuan untuk membahas situasi secara mendalam. Setelah selesai diskusi, mengambil keputusan secepat mungkin sambil tetap mempertimbangkan semua aspek. Ya, terima kasih Bapak. Jadi dalam mengambil keputusan, Bapak memang tidak punya jadwal yang tetap, tapi ketika ada masalah, Bapak langsung menyelesaikannya. Tapi apabila itu tidak memungkinkan, maka di catatan saya ini, Bapak akan mengadakan penyelidikan awal. Setelah kasus ini muncul, yang kedua yaitu Bapak berdiskusi terbuka untuk membahas situasi yang akan terjadi, dan yang ketiga adalah pengambilan keputusan. Setelah diskusi baru diambil keputusan. Apakah keputusan itu dapat mempertimbangkan semua aspek sehingga dapat berpengaruh kepada lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat pada umumnya. Ya, terima kasih Bapak. Selanjutnya Bapak, apakah dalam pengambilan keputusan ini adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan, terutama dalam kasus-kasus dilema etika yang sering terjadi di sekolah, Bapak? Faktor pendukung dalam pengambilan keputusan, faktor-faktor yang membantu dalam pengambilan keputusan termasuk dukungan tim, memiliki rekan kerja atau tim pendukung yang solid, sumber daya informasi, akses ke literasi literatur, dan sumber daya tentang etika pendidikan, mentor atau pembimbing. Seseorang dengan pengalaman dapat memberikan wawasan berharga. Ya, terima kasih Bapak. Berarti di sini faktor-faktor yang sering membantu Bapak dalam pengambilan keputusan, terutama dalam kasus dilema etika ini, Bapak punya tim, yaitu rekan kerja yang solid. Ini sangat bagus Bapak. Yang kedua yaitu sumber daya informasi, di mana saya catat di sini adanya akses literatur yang beragam dan sumber daya tentang etika atau terutama informasi tentang etika pendidikan. Yang ketiga yaitu adanya pembimbing atau mentor, di mana Bapak di sini memiliki seseorang guru dan beberapa orang guru yang punya pengalaman tentang tata kelola dalam memberikan wawasan yang berharga tentang etika dalam pengambilan keputusan dilema etika pendidikan. Yang terakhir Bapak, dari semua hal yang kita bicarakan tadi, yang Bapak sampaikan kepada saya, yang pernah Bapak lakukan juga, dari pengalaman Bapak, pembelajaran apa yang Bapak dapat petik dan dalam mengambil keputusan dilema etika tersebut Bapak? Pembelajaran dari pengalaman. Dari semua pengalaman tersebut, pembelajaran utama yang dapat dipetik adalah penting sebagai berikut. Keterbukaan dan komunikasi, selalu terbuka untuk mendengarkan berbagai pandangan tentang masalah. Refleksi kelanjutan, melakukan evaluasi diri terhadap setiap keputusan untuk meningkatkan proses pengambilan keputusan di masa depan. Keseimbangan antara logika dan emosi, memahami bahwa kedua elemen ini penting dalam membuat keputusan etis. Ya, jadi pengalaman berharga yang Bapak
dapatkan dalam pengambilan keputusan, terutama dalam kasus dilema etika yang pernah Bapak hadapi? Yang pertama adalah pentingnya keterbukaan dan komunikasi dari semua pihak, dan dari semua pihak itu kita dapat mendengarkan pandangan atau masukan-masukan. Yang kedua yaitu selalu refleksi berkelanjutan, yaitu Bapak selalu mengevaluasi diri setelah keputusan yang diambil sehingga dapat meningkatkan proses pengambilan keputusan di masa-masa yang akan datang. Yang ketiga yaitu keseimbangan antara logika dan emosi, di mana di sini Bapak mengungkapkan tadi bahwa Bapak dapat memahami kedua elemen tersebut sehingga dalam mengambil keputusan yang baik Bapak dapat memutuskan sesuai tanggung jawab dan bermanfaat untuk lingkungan sekolah dan masyarakat pada umumnya. Ya, terima kasih Bapak atas waktunya. Sekali lagi mohon maaf telah mengganggu waktu dan kegiatannya. Saya ucapkan banyak terima kasih Bapak atas waktunya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.